Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube channel, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat dan membahas tentang sifat-sifat dasar manusia. Nanti akan kita lihat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan zaman dahulu atau para filsuf zaman dulu mengenai tentang sifat-sifat dasar manusia. Dan nanti terakhir juga akan kita lihat bagaimana pandangan Al-Quran atau pandangan Islam mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama bisa kita lihat, yang pertama akan kita bahas tentang 4 sifat dasar manusia menurut Hippocrates dan Galenus. Ada 4 sifat dasar manusia. Apa saja itu? Ini langsung kita lihat. Nah, yang pertama yaitu sanguinis atau si populer atau yang selalu tampil ceria gitu. Nah, yang paling atau kalau zaman sekarang ya kita lihat mungkin kita bisa menemukan ada orang yang ceria sama selalu ingin tampil, selalu ingin apa ya, suka ngomong, suka ngobrol. Sanguinis ini ceria, ekstrovert, suka bersosialisasi, optimis, ekspresif dan mudah bergaul. Nah, ini mungkin orang-orang yang berorganisasi juga yang suka berorganisasi mungkin bisa bisa ya bisa dikatakan sanguinis. Terus sanguinis ceria, antusias dan banyak akal, kelebihan. Namun ada juga kekurangannya yaitu bisa jadi impulsif dan kurang teliti. Impulsif ini eh, seperti ini ya kurang matang atau kurang berhati-hati ya, kurang teliti sama juga ya sebenarnya. Kemudian yang kedua koleris. Koleris ini adalah si kuat, pemimpin lah. Ini kalau positifnya ya bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi karakteristiknya ambisius, tegas, kompetitif, logis, dan fokus pada tujuan. Nah ini salah satu ciri sifat dasar koleris. Kalau tadi sanguinis itu ceria, sekarang koleris ini lebih kepada ambisi dan tegas. Kemudian dia kelebihannya mandiri, cerdas, analitis. Kemudian kekurangan, terkadang tidak sabar dan kasar dan bersikap kasar. Ini kelemahan ya. Kadang juga bisa tidak mau mengalah seperti itu. Jadi ini kira-kira yang akan kita sampaikan ini ya kurang lebih seperti itu ya sifat-sifat dasar manusia. Mungkin teman-teman mungkin juga pernah merasakan gitu. Kemudian melankolis. Melankolis ini yang ingin semuanya serba sempurna. Jadi ini kalau si sempurna ya sebutannya. Kalau yang sanguinis tadi si populer, koleris si kuat atau pemimpin, yang ketiga melankolis si sempurna. Karakteristiknya sensitif, teliti, analitis, cenderung introvert dan idealis. Kemudian kelebihannya sangat detail, teliti dan pemikir yang baik. Nah, ini kalau melankolis. Ini juga bisa eh, orang yang ini ya, orang yang rajin kuliah. Orang yang rajin kuliah, suka nulis. Nah, itu biasanya ada sifat ininya, melankolis, si sempurna. Tapi kekurangannya, ada juga kekurangannya yaitu bisa cemas dan mudah curiga. Nah, kemudian perlu diingat ya teman-teman, ini sifat dasar ya, sifat dasar. Nanti kita bahas. Nah, kemudian sekarang pragmatis. Yang keempat yaitu sifat dasar manusia yang keempat itu pragmatis, yaitu si damai, cinta damai. Orangnya lebih banyak santai, lembut, tenang, pendengar yang baik, dan suka kehangatan. Kelebihannya sabar, sopan, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Namun juga ada kekurangan yaitu lambat ya, bisa jadi lambat dalam mengambil keputusan, dalam bertindak dan lain sebagainya. Apa ya? Kurang gercep ya, kurang gercep atau suka rebahan ya kira-kira seperti itu ya. Nah, namun penting untuk diingat bahwa eh, tidak semua manusia memiliki hanya satu sifat ini. Terkadang manusia ada yang perpaduan ya, perpaduan antara dua sifat atau perpaduan antara tiga ya gitu. Tergantung tergantung dari pendidikan seorang manusia tersebut.
seandainya seseorang tadi banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya. Eh, jadi setiap orang pasti mempunyai pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda-beda dan lingkungan keluarga yang berbeda. Nah, ini juga mempengaruhi sifat dasarnya. Namun sifat dasar ini menurut beberapa penelitian para ahli juga, sifat dasar ini tidak bisa dirubah secara total. Nah, jadi salah satunya pasti sudah melekat dari kecil sampai dewasa. Ini salah satunya pasti sudah melekat nih. Hanya manusia nanti bisa untuk mengubah, bukan mengubah, memodifikasi, bisa diambil positifnya. Nah, penting ingat bahwa individu seringkali merupakan perpaduan dari beberapa tipe kepribadian. Jadi tadi ya, merupakan perpaduan dari beberapa tipe, bukan hanya satu tipe saja. Ini yang penting kita ingat. Terus memahami tipe-tipe kepribadian ini dapat membantu dalam pengembangan diri dan hubungan interpersonal. Nah, jadi kenapa ada orang yang menulis tentang teori ini, teman-teman? Teori sifat-sifat dasar manusia ini. Salah satunya ini untuk membantu kita dalam mengenali diri kita, terus membantu kita juga nanti bagaimana sih cara kita merespon orang, teman-teman atau orang-orang atau keluarga kita mungkin yang sifatnya eh, ada yang salah satu dari ini misalnya. Nah, kita bisa juga nanti merespon teman kita yang mempunyai sifat koleris misalnya seperti itu. Bagaimana cara kita memberi nasihat kepada teman kita yang pragmatis misalnya seperti itu. Nah, jadi ini saling eh, apa ya? Bisa saling melengkapi dan saling mengisi, saling menasehati juga. Kemudian, nah, sekarang kita lihat sifat manusia berdasarkan Al-Quran. Nah, menurut Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran banyak ya, teman-teman ya. Dalam Al-Quran itu ada banyak sekali sifat-sifat manusia, tapi ini hanya di sini saya menemukan ada 21 ya. 21 sifat dasar manusia. Yang pertama, sifat manusia itu berlebih-lebihan atau melewati batas, melampaui batas. Ini sesuai Quran surat Yunus. Sesuai juga surat Al-Alaq ayat 6. Tahuilah sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Nah, jadi orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang sudah berada. Jadi ini salah satu sifat manusia ya, melampaui batas. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran itu teman-teman ya, jadi disebutkan sifat-sifat manusia itu lebih banyak yang negatifnya dibanding yang positif dalam Al-Quran. Jadi manusia juga banyak juga disebutkan mempunyai sifat baik, namun lebih banyak sifat negatifnya ya kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian pelupa, salah satu sifat manusia itu pelupa. Nah, ini kita sama-sama tahu ya. Di ya se- wajar ya namanya manusia ya, bukan apa ya, manusia kan terbatas. Walaupun manusia itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, tapi ya itu tadi manusia kebanyakan sangat dipengaruhi oleh hawa nafsunya seperti itu. Kemudian berkeluh kesah. Nah, ini juga sesuai surah Al-Ma'arij 20 ayat 20. Ketika ditimpa musibah atau kesusahan, ia berkeluh kesah. Ini juga sifat manusia juga. Kikir, kikir juga di tercantum di surah Al-Isra ayat 100. Dan ada manusia itu sangat kikir dan takut membelanjakan hartanya di jalan Allah, takut apa mikir-mikir dalam bersedekah, dalam berjihad seperti itu. Pelit terhadap diri sendiri, pelit terhadap keluarga, pelit terhadap tetangga. Nah, kira-kira seperti itu banyak ya. Dan jenis-jenis pelit ini macam-macam ya, banyak ya. Kemudian kufur nikmat sesuai surah Az-Zukhruf ayat 15. Jadi manusia itu pengingkar yang nyata, jadi kufur nikmat. Ketika senang sering lupa terhadap eh, nikmat Allah. Ketika timpa musibah baru ingat. Bahkan ketika timpa musibah pun kadang-kadang tidak mau juga mengingat Allah atau berdoa seperti itu. Itulah sifat-sifat manusia. Kemudian sifat manusia selanjutnya yaitu zalim dan bodoh. Nah, ini juga tertulis di Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya manusia itu zalim dan amat bodoh. Nah, ini ya. Kemudian
Dan kadang terkadang orang yang berpendidikan pun, orang yang merasa pintar pun dia kadang-kadang juga sering berbuat zalim dan bodoh gitu. Jadi ya namanya manusia pasti seperti itu. Apalagi orang yang tidak mau belajar, tidak mau apa ya, membaca seperti itu. Kemudian menuruti prasangkanya. Nah, sungguhnya manusia itu juga apa ya? Kebanyakan manusia tidak mengikuti kecuali prasangkaannya saja. Prasangka itu tidak sekun berguna untuk mencapai kebenaran. Jadi prasangka itu tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Ini prasangka macam-macam ya, ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Ini tertulis di surah Yunus 36. Terus berangan-angan, lemah, gampang terpedaya, tidak bersyukur, tidak mengetahui, lalai, tidak beriman, ingkar, penakut, bersedih hati, tergesa-gesa, suka membantah, fasik, berpaling. Nah, itu luar biasa ya, teman-teman ya. Sifat-sifat manusia yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ya, berarti lawan dari sifat-sifat yang negatif ini yang harus itulah yang harus kita lakukan atau kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.